Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wasbihi nasta'in walau murad waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam dan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti, mendapatkan syafaat dari akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat dan ampunannya seluas-luasnya. Kita semua berlomba-lomba meningkatkan ibadah, mulai dari puasa, sholat taraweh, membaca Al-Quran hingga memperbanyak sedekah. Namun ada salah satu yang sering kita lupakan, yaitu menjaga lisan. Puasa bukanlah hanya sekedar menahan dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari segala sesuatu yang dapat merusak pahala puasa, termasuk perkataan yang tidak baik seperti ghibah, mengunjing dan dusta, berbohong. Bahaya ghibah dalam Islam: ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, walaupun apa yang kita katakan itu benar. Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian apa yang itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah bersabda, yaitu kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Kemudian ada yang bertanya, "Bagaimana jika yang aku katakan itu benar?" Beliau menjawab, "Jika apa yang kamu katakan itu benar, berarti kamu telah mengunjingnya jika memfitnahnya." Al-Bukhari, Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam Al-Quran, "Dan janganlah sebagian kalian mengunjing sebagian yang lain. Sukalah salah seorang di antara kalian memakan daging atau saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya." Al-Surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini memberikan gambaran yang sangat mengerikan. Mengunjing seorang dibaratkan seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Ini mengunjungkan betapa buruknya perbuatan ghibah dalam pandangan Islam. Di bulan Ramadan ini kita harus benar-benar menjaga diri dari ghibah. Jangan sampai puasa kita sia-sia hanya karena lisan kita tidak terjaga. Jika kita merasa ingin membicarakan orang lain, lebih baik kita diam atau mengalihkan pembicaraan ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Yang kedua, dusta, sumber kehancuran. Dusta atau berbohong adalah salah satu sifat tercela yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah dusta, karena dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Seorang senantiasa berdusta
dan berusaha berdusta hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah juga menjelaskan tanda-tanda orang munafik, salah satunya adalah berbohong. Tanda-tanda orang yang munafik adalah 3. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia melingkari, dan jika dipercaya ia berkhianat. Al-Bukhari, Muslim. Lalu bagaimana jika seorang berpuasa tetapi masih suka berbohong? Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah butuh dari rasa lapar dan haus yang ia tahan. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa yang kita jalani bisa menjadi sia-sia jika kita tidak menjaga lisan kita dari kebohongan. 3. Menjaga lisan adalah kesempurnaan puasa. Puasa tersejati adalah puasanya yang tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari segala perbuatan buruk. Seorang ulama besar, Imam Ghazali, mengatakan bahwa puasa yang sempurna adalah puasa yang menahan diri dari semua maksiat, termasuk menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik. Rasulullah SAW juga pernah berperan dalam sebuah hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, jika kita tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik kita diam, karena diam dalam hal ini adalah lebih baik daripada berbicara yang bisa menyakiti hati orang lain atau merusak pahala puasa kita. 4. Cara menjaga lisan di bulan Ramadan. Agar kita bisa menjaga lisan di bulan Ramadan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, selalu berpikir sebelum berbicara. Tanyakanlah pada diri sendiri, apakah perkataan kita bermanfaat atau justru merugikan orang lain. Menghindari perkumpulan yang sering membicarakan keburukan orang lain. Jika kita berada di lingkungan yang suka berkunjung, lebih baik kita menghindari atau mengalihkan berbicara ke hal yang lebih positif. Banyak berzikir, jangan membaca Al-Quran. Dengan membaca zikir dan membaca Al-Quran, insya Allah lisan kita akan lebih terjaga dari perkataan yang sia-sia. Ingat selalu bahwa Allah SWT mendengarkan setiap perkataan kita mengucapkan. Jika kita selalu ingat bahwa Allah mendengarkan segala ucapan kita, maka kita akan lebih berhati-hati dalam berbicara. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita untuk memperbaiki diri, termasuk dalam menjaga lisan. Mari kita jauhi gibah dan dusta, serta biasakan berkata yang baik dan bermanfaat. Jangan sampai puasa kita menjadi sia-sia hanya karena lisan kita tidak terduga. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah SWT, senantiasa menjaga lisan dan mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.